Oke guys, kembali lagi dengan saya Octavianus Sotang pada konten Mari Belajar Bersama HTML. Oke, pada sesi kali ini saya cuma ingin melanjutkan materi saya yang minggu lalu yang saya jeda mengenai form. Dan sesi ini saya akan membahas dua materi sekaligus, yaitu pertama mengenai atribut tipe atau form action dan organisasi pada elemen, baik itu label, legend, dan field sheet. Oke, langsung saja kita simak tutorialnya. Oke, seperti biasa kita buka lembaran baru dulu, kemudian kita buka dokumentasi HTML-nya. Oke, sudah, kita isikan titelnya form atribut dan organisasi elemen pada form. Oke, sekarang kita masuk ke body. Kita bahas mengenai form attribute. Pertama kali kita buka form, kemudian kita berikan action, setelah itu kita berikan cross, kemudian kita berikan metodenya apa, kita buat post aja, wajib kalian post. Kemudian kita tutup formnya dulu biar tidak lupa. Sudah, kita kasih enter. Di bawah form action cross method post kita buka inputannya, apa yang kita perintahkan untuk dimasukkan user pada saat membuka web. Input tipe. Nah, kemudian kita masuk ke form actionnya, tindakannya apa yang harus dimasukkan user ke webnya. Itu artinya kita buka tipenya, kita berikan teks. Berarti inputan yang diwajibkan kepada user yaitu teks. Seperti itu. Paham kan, mengerti? Oke, saya harap teman-teman pada ngerti lah. Oke, kita berikan enter kali ya. Kita berikan perintah enter biar agak rapi. Kemudian kita input lagi tipe. Kita berikan perintah untuk memberikan warna color. Kemudian kita input lagi. Kemudian kita berikan date time, mungkin kita berikan timenya lokal saja. Kita hapus name-nya, kita enter lagi, kita berikan perintah input tipe, kita berikan number kali ya, number, input tipe, email, input tipe. Nah, kita berikan URL mungkin ya, yang jarang digunakan. Input tipe file. Oke, kita berikan BR di semua masing-masingnya biar agak rapi, biar kelihatan hasilnya bagaimana. Oke, kita save, kemudian kita buka filenya di desktop. Oke, begitu. Ini yang namanya tipe teks, color, memberikan warna, kemudian time, lokal sesuai dengan kita, sesuai ini ya, kalender yang ada di BIOS kita atau lokal kita di mana, bisa bulan, tahun. Oke, kemudian number, bagaimana ya, biar bisa kelihatan hasilnya. Email, URL, file. Oke, seperti itu. Itu yang namanya from action atau from attribute. Jadi kalau mendesain sesuatu, misalnya form pendaftaran, jadi teman-teman sudah bisa gunakan konsep yang mana cocok untuk form pendaftarannya. Oke,
Sekarang kita masuk ke organisasi elemen pada form. Organisasi elemen pada form umumnya itu adalah informasi tambahan saja yang digunakan HTML untuk memudahkan user untuk melihat suatu form. Ada 3 form organisasi elemen pada form, yaitu pertama elemen label, kedua elemen field set, dan ketiga elemen legend. Apa itu elemen label? Itu memberikan kemudahan atau menambahkan teks pada elemen masukan pada form. Jadi dia itu hanya menambahkan saja. Kemudian field set yaitu memberikan border atau garis seperti ini, border di sekitar grup yang ada di dalam form itu sendiri. Jadi dia hanya memberikan kotak, bordernya di kolom semua. Jadi setiap teks yang ada di dalam itu, dalam form, dia akan memborder semua keseluruhan. Kemudian elemen legend, nah dia hanya memberikan judul sebetulnya. Dia hanya numpang doang ke elemen field set. Dia hanya memberikan judul pada elemen yang ada di dalamnya. Oke, tanpa basa-basi kita langsung simak aja deh tutorialnya biar lebih gampang. Pertama kita masuk ke elemen label, kita berikan H2 mungkin ya biar agak ada judulnya. Elemen label begini saja mungkin. Label kita panggil ya, label for kita jika perulangannya, enter. Terus apa yang kita deklarasikan? Misalnya masukkan nama deh, nama atau username, terserah teman-teman menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Oke, nama, kemudian apa yang diketikkan, apa yang muncul di layarnya kita masukkan di sini. Berarti masukkan nama Anda. Oke, ini yang namanya printf kalau di coding C. Oke, kalau di C++ mungkin ini namanya code. Oke, sudah. Kemudian kita enter. Sudah dideklarasikan. Kemudian kita ketikkan inputannya, apa yang harus kita perintahkan untuk dimasukkan user. Input spasi tipe, kita enter. Kemudian tipenya apa yang kita deklarasikan, seperti teks, enter. Kemudian name-nya apa, sesuai deklarasi dari for, berarti nama yang kita panggil. Nama muncul kan, tinggal enter aja nama. Kemudian ID-nya, ID sesuai deklarasi juga yang kita panggil, berarti nama juga, nama. Oke, sudah. Kita save, kita reload Chrome-nya. Nah, ini yang namanya elemen label. Mengerti teman-teman? Ya pasti ngerti lah. Sekarang kita masuk ke elemen field set. Kita tambahkan H2 lagi. Kita copy aja ya. Enter, kita kasih enter. Biar kita paste elemen field set. Sudah. Sekarang kita masukkan elemennya, kita panggil elemennya field set. Oke, sudah. Kita enter. Kemudian kita masukkan label kembali, kita panggil label untuk fitur pemanggilan pada formnya. Label sama dengan di atas, for kita berikan nama, masukkan nama Anda. Sudah. Kita enter. Kita berikan inputnya, input tipe teks, kemudian name, nama, ID, nama sama ya. Kita tambahkan lagi mungkin labelnya biar lebih enak, label for
kelas mungkin, jangan mendaftar ya. Password mungkin, password. Kemudian kita berikan masukkan password Anda. Kita tutup labelnya, kita enter, kita berikan perintah masukannya, input, tipe, teks, kemudian name, apa yang kita deklarasikan, for-nya, berarti password, enter, ID, panggil lagi deklarasi dari password. Sudah, kita save, reload Chrome-nya. Oke, BR-nya ya. Oke, sudah, kita berikan BR di sini. Oke, begitu teman-teman caranya untuk membuat elemen fill sheet. Sekarang kita masuk ke elemen legend, yaitu dia hanya memberikan judul saja, sebetulnya seperti ini. Nanti bentuknya itu ada judul di sini. Itu yang namanya elemen legend. Oke, kita buat. Kita berikan dua lagi elemen legend. Oke, kita masuk ke elemen legend. Kita panggil fill sheet karena dia cuma numpang. Kita panggil fill sheet lagi legend. Kita berikan login kali ya, login, kita enter. Kemudian kita panggil labelnya lagi sama seperti di atas, kita copy aja ya, copy, kita paste, save, kita reload. Oke, ini yang namanya elemen fill sheet, elemen login. Oke, belum rapi, tinggal dirapikan saja, tinggal dikasih jarak semuanya. Oke teman-teman, kiranya tutorial kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman nanti. Jadi untuk konten kali ini cukup sekian. Mungkin konten ke depan kita akan buat mulai dari pendaftaran, kemudian submit. Ketika dia menekan submit, dia akan masuk ke web seperti itu. Kita contohkan misalnya, kita berikan index.html. Misalnya saya berikan div web, oke, index.html. Jadi ketika dia menekan ini, dia bisa masuk ke webnya. Misalnya kita berikan submit, misalnya seperti ini. Nah, kita tekan submit, maka webnya akan muncul. Di konten berikutnya saya akan buat seperti ini, mulai dari pembuatan webnya, mulai dari pendaftaran form, membuat hyperlinknya satu-satu. Ya, selalu pantengin aja channel saya, pasti saya akan memberikan penjelasan dan pemahaman tentang HTML yang dengan menggunakan bahasa sendiri yang mungkin teman-teman bisa paham. Atau kita akan bahas juga tentang C mungkin, atau C++, banyak lagi mungkin yang kita bahas. Oke, semoga konten kali ini bermanfaat buat teman-teman. Saya Octavianus Yotang, pamit, bye.